welcome to my channel. Di video ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu terkait perkembangan sosial emosional anak usia dini. Tema ini sangat penting loh untuk kita pahami, terutama untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Jadi, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Kalau menurut kalian pembahasan ini menarik, klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Yuk, langsung kita mulai. Pertama, kita akan membahas pengertian dari sosial emosional. Secara fitrahnya, manusia merupakan makhluk sosial, itu menurut Plato, yang artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Perkembangan sosial pada anak usia dini merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat penting untuk diperhatikan. Bisa kita lihat di sini, ada beberapa ahli yang memiliki pendapat mengenai pengertian dari perkembangan sosial anak usia dini. Namun, di sini perlu kita garis bawahi bahwa perkembangan sosial merupakan kemampuan anak, kepekaan anak terhadap rangsangan sosial untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial yang berlaku di masyarakat. Menurut Suryana tahun 2016, proses perkembangan sosial terdiri dari 3 proses. Yang pertama, belajar bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima di masyarakat. Yang kedua, belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Ketiga proses perkembangan sosial tersebut akan melahirkan 3 model individu, yaitu individu sosial, non-sosial, dan antisosial. Nah, sekarang sudah tahu ya apa itu perkembangan sosial? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan emosi. Interaksi sosial membutuhkan keterampilan khusus yang didorong oleh kondisi emosi seseorang. Jadi, interaksi seseorang terhadap orang lain itu didorong oleh kondisi emosi seseorang. Emosi sendiri merupakan keadaan yang kompleks, bisa berupa perasaan atau getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Lalu, apa itu perkembangan emosional? Perkembangan emosional dapat diartikan sebagai kemampuan anak untuk memahami dan mengendalikan emosi yang dialami oleh anak. Emosi sendiri bisa muncul dalam bentuk ekspresi wajah, aktivitas motorik, bahasa tubuh, maupun perubahan fisiologi. Lalu, bagaimana sih karakteristik emosi pada anak usia dini? Tentunya karakteristiknya berbeda ya dengan karakteristik emosi pada orang dewasa. Emosi pada anak usia dini biasanya berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Ini bisa kita lihat ketika anak sedang menangis. Biasanya mereka akan berhenti ketika mereka dihibur oleh orang tuanya atau teman-temannya. Yang kedua, terlihat lebih hebat atau kuat. Ini ketika anak merasa senang, mereka biasanya akan melompat-lompat. Kemudian, biasanya emosi pada anak usia dini bersifat sementara atau dangkal dan lebih sering terjadi, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Dan biasanya, reaksi emosi pada anak usia dini mencerminkan individualitas. Emosi sendiri diklasifikasikan menjadi 2 emosi. Yang pertama yaitu emosi positif, seperti ekspresi ketika tersenyum, tertawa, dan bahagia. Kemudian, untuk emosi negatif, biasanya terlihat ketika ekspresi wajah tampak murung, marah, dan juga menangis. Lalu, bagaimana dengan perkembangan sosial emosional? Apa hubungannya? Perkembangan sosial emosional merupakan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain, serta kemampuan untuk menunjukkan reaksi emosional secara wajar. Kemampuan sosial dominan mendorong aktivitas sosial seseorang, sedangkan kompetensi sosial ditentukan oleh kompetensi emosi seseorang. Nah, bagaimana sih perkembangan sosial emosional menurut Permendikbud tahun 2014 nomor 137? Di sini ada 3 poin, yaitu poin yang pertama, kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri, dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Untuk poin yang kedua, yaitu rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencapai
mencakup kemampuan, mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Dan poin yang ketiga yaitu perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan. Jadi, menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, perkembangan sosial emosional mencakup kesadaran diri, rasa tanggung jawab, dan perilaku prososial. Kemudian, bagaimana tanda-tanda pertama emosi pada anak? Bisa kita lihat ketika bayi baru lahir, biasanya menunjukkan emosi dengan jelas. Bila mereka tidak senang, dengan cara menangis atau menggerakkan tangan dan kaki, atau mengakukan tubuhnya. Dan pada bulan pertama, mereka akan tenang ketika mendengar suara seseorang, terutama ibunya. Dia akan tersenyum ketika diajak bernyanyi atau bermain. Nah, itu tadi pembahasan terkait perkembangan sosial emosional anak usia dini. Bagaimana? Sudah paham bukan? Bagaimana pentingnya memahami perkembangan sosial emosional anak? Dengan memahami ini, kita dapat memberikan dukungan yang tepat untuk membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara emosional dan sosial. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.